Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah, sebuah sejarah tentang Muhammad Al-Fatih, pemimpin yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penakluk Konstantinopel. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul madinataini tuftahu awalan Konstantiniyah aw Rumiyah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hiraqlah tuftahu awalan ya'ni Konstantiniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kota manakah yang dibebaskan lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasul menjawab, kotanya Heraklius dibebaskan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Orang yang hebat bukan hanya saja mengakui kebenaran hadis tersebut, namun dia akan berusaha sangat keras dan gigih untuk mewujudkan kebenarannya. Inilah yang dilakukan para pemimpin Islam masa lalu, bermula dari Muawiyah, diikuti oleh anaknya Yazid, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Harun ar-Rasyid, Sultan Bayazid, dan akhirnya kebenaran hadis tentang pembebasan Konstantinopel terwujud di tangan seorang pemuda bergelar Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dengan gemilang dan mengharap biru mewujudkan hadis yang dimaksud dikarenakan beliau mempunyai keinginan yang membara dan sanggup membayar harga untuk menggapai cita-cita dan inspirasi pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang melekat pada namanya karena dialah yang terakhir atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah berkembang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih lahir pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya yang kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, belajar hadis-hadis, memahami ilmu fikih, beserta belajar matematika, ilmu falak, dan ilmu strategi perang. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah atau 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika diaktifkan sebagai Khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Sultan Muhammad II bersama lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat
Pada saat mengepung benteng pertahanan Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi atau Bizantium ini terlihat sejak awal. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa melewati benteng-benteng Bizantium yang dipagari dengan rantai emas. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang merupakan satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad menggandeng 70 kapalnya ke jalur darat yang melindungi Galata dan Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya melintasi kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, mengimbangi pohon-pohonnya, dan membagi kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Tetapi tampaknya itulah yang terjadi. Perang pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 850 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam, yang kemudian mengalami perubahan lagi, dan perubahan itu menjadi Istanbul. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, lebih termotivasi dan semangat dalam berjuang serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.